Masih di webinar Bincang Kreatif FLS 2N 2020. Nah, pada segmen ke-6 ini kita akan membahas mengenai cabang lomba vokal solo dengan narasumber yang keren-keren luar biasa. Ada Ibu Dr. Cecilia Hardiarini MPD dan ada Kak Sandy Kanester. Iya. Nah, selanjutnya kita simak yuk untuk CV kedua narasumber kita. Baik, Sobat Prestasi, kita sudah punya Sandy Kanester, seorang musisi, produser, dan pencipta lagu. Salah satu lagunya yang paling hits adalah Aku Mau yang dibawakan oleh Once Michael, Chris Patti, Cinta Putih, Lirih, Ari Lasso, dan masih banyak lagi. Kita berikan tepuk tangan dong buat Mas Sandy. Selanjutnya kita juga punya Ibu cantik, Ibu Cecilia, Ibu Dr. Cecilia Hardiarini. Beliau adalah seorang pengajar. Sudah berapa tahun ya kira-kira Bu? Sudah 34 tahun. 34 tahun mengajar, kemudian banyak pelatihan bidang ya Bu? Tentang musik juga, sebagai narasumber juga di berbagai tempat pastinya. Betul. Baik, silahkan. Ya baik Ibu, Kakak yang cantik, yang keren. Selamat siang Selamat Kakak. siang. Kok ini jadi serius sih? Harusnya kita bercanda biar pada semangat di sana ya. Iya. Ya. Sehat ya Kak ya? Sehat Ibu. dong, sehat. Alhamdulillah, Sehat dan masih keren. semangat ya Kak ya? Iya, Ibu ya? iya. Walaupun udah siang masih harus tetap semangat. Betul Iya. sekali. Ya, jadi ini kita mau membahas tentang vokal solo FLS 2N tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring. Iya. Nah, untuk vokal solo sendiri itu kan ada 2 perwakilan ya, Kak, Iya. Ibu. Ada vokal solo putra dan vokal solo putri Iya, gitu. betul. Baik, mungkin langsung saja dari Ibu untuk memberi penjelasan materinya. Baik. Ya, kepada Iya. Ibu saya persilakan. Halo Sobat Prestasi, apa Halo, kabar? Ibu. Sehat ya. Semoga pada masa pandemi ini kita masih tetap bisa berkarya ya anak-anakku sekalian. Ya, untuk vokal solo FLS 2N ini kita sekarang dalam keadaan yang bukan memprihatinkan, tetapi kita diberi sesuatu bukan cobaan juga, tetapi kita bisa memberikan tantangan hebat agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi hebat seperti logonya adalah Sobat Berprestasi. Nah, untuk vokal solo ini kita telah membuat suatu mekanisme dalam pedoman vokal solo Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2020. Ya. Jadi ini sebetulnya mengacu karena adanya sebaran pandemi COVID-19 ini, maka Puspresnas memutuskan untuk membuat lomba ini di semua zona. Jadi zona dari hijau, kuning, atau merah, ini kita buat semua merata dengan model daring. Jadi semua kegiatan harus dari rumah. Nah, ini secara keseluruhannya sudah ada di dalam buku pedomannya. Jadi hal-hal yang mengenai seleksinya itu bagaimana sudah ada, Anda bisa mengunggah pada link yang sudah ditentukan oleh Puspresnas. Ya, lanjutkan saja. Ya, jadi nanti yang harus Anda perhatikan bahwa nanti kalau mengunggah karyanya tidak boleh mengandung sedikit pun unsur asusila ataupun pornografi dan sara. Jadi mohon membuatnya benar-benar rasa-rasa
keindonesiaan, rasa mendidik sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baik. Baik, yang lanjutkan mengenai karya yang harus dikirim itu nanti yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Oke, lanjut kepada berikutnya adalah mengenai lomba vokal solonya, ya. Jadi lomba vokal solo itu adalah bernyanyi tunggal dengan teknik vokal yang baik, dengan mengedepankan ekspresi dan improvisasi sesuai karakter lagu. Nah, tema untuk tahun 2020 ini vokal solo adalah melalui seni vokal solo, siswa mengembangkan potensi diri untuk mencapai prestasi yang unggul dan mendunia. Nah, bagaimana persyaratannya untuk lomba vokal solo pada daring, ya? Jadi kalau pesertanya hampir sama, kalau waktu dulu 2 kategori ya sama saja, tetap ada yang kategori putra dan kategori putri. Nah, untuk kostumnya ini diharapkan mengandung unsur kedaerahan, ya. Jadi tidak perlu harus pakaian tradisional, ya, tapi yang mengandung unsur kedaerahan. Maksudnya kalau menggunakan yang apa namanya sal yang di sini di kepala begitu, ya. Nah, itu bisa. Yang penting harus memperhatikan apa? Unsur kenyamanan, etika dan kesopanan, ya. Nah, berikutnya wajib menyanyikan 2 lagu, ya. 1 lagu daerah dan 1 lagu dari 4 pilihan yang sudah ditentukan, ya. Jadi nanti saya bacakan 4-4-nya, ya. Nah, untuk lagu pilihan itu Anda diberikan pilihan, ya. Nada dasarnya bisa dinaikkan 1 nada dan diturunkan 1 nada. Jadi nanti -1-nya kami berikan 3 untuk 1 judul lagu, ya. Untuk nada dasar yang biasa, kemudian nada yang dinaikkan dan diturunkan. Jadi kalian semua bisa memilih mana yang pas untuk dinyanyikan sesuai dengan ambitus atau range suara Anda, ya. Nah, musik pengiringnya itu nanti Anda bisa unduh dari laman yang tertera di buku pedoman, ya. Nah, berikut mengenai perekaman, ya. Perekamannya ini nanti dari awal hingga akhir sepenuhnya harus dilakukan di rumah, ya. Jadi jangan keluar-keluar karena nanti kena protokol COVID. Jadi di rumah, di lingkungan rumah atau indoor. Berikutnya, karya peserta adalah video hasil rekaman penampilan vokal solo. Pengambilan gambarnya dilakukan dengan kamera statis. Jadi kamera statis jadi tidak bergoyang sana, bergoyang sini, tapi tetap satu saja, 1 titik saja, ya. Jadi di dalam perekaman itu Anda memperlihatkan sosok Anda, ya, menyanyi. Jadi posturnya harus dilihat, ya. Jadi bukan hanya suara, tapi juga terlihat badannya. Kemudian rekamannya dari awal sampai itu harus dilakukan dengan sepengetahuan atau seizin orang tua atau walinya, ya. Jadi jangan asal rekam-rekam saja, tetapi juga harus ada pengetahuan dari orang tuamu, ya. Nah, mengenai durasi, ya paling 12 menit, ya. 12 menit itu sudah terlalu lama. Artinya itu 1 lagu itu mungkin 4 menit itu paling panjang. Nah, nanti beri kebebasan untuk yang lagu daerah. Jadi kalian di daerah bisa mencari durasi yang mungkin 4 sampai 5 menit diperbolehkan, ya. Karena kalau terlalu lama juga orang juga terlalu menjadi jenuh begitu, ya. Nah, kalau lebih dari 12 menit, nah bisa-bisa nanti ada pengurangan nilai, ya. Jadi mohon durasi itu 12 menit Anda perhatikan baik-baik.
Nah, format atau file video minimal MP4 kualitas HD dengan resolusi 720p. Hasil rekaman tidak boleh direkayasa, ulang atau diedit. Jadi long take video. Hasil rekaman audio visual harus terdengar dan terlihat jelas. Dan terakhir, peserta lomba tidak boleh memperkenalkan diri secara lisan dan memberi pengantar, penutup sebelum dan sesudah menyanyi. Jadi dalam video tersebut Anda langsung saja ya menyanyi apa yang kalian pilih, lagu wajibnya apa, lagu daerahnya apa. Jadi langsung, tidak usah nama saya ini dari daerah ini, tidak perlu, langsung saja. Ya, nah itu adalah ketentuan teknis karyanya. Berikutnya, bagaimana nanti pengunduhannya nanti bisa dilihat. Ya, ini masalah dari formal LV2N. Nah, materi lombanya nanti ini adalah ditentukan 4 ya untuk putra. Itu judulnya Sang Pemimpi ya yang dipopulerkan oleh band Gigi. Yang kedua Zona Nyaman dipopulerkan oleh 420. Yang ketiga Menunggu Kamu oleh Anji, dan yang keempat lagu Ceria band J-Rock ya. Untuk lagu pilihan putri ada 4 yaitu Mimpi yang dipopulerkan oleh Anggun, Tendangan dari Langit, band Kotak. Yang ketiga adalah Kamu dan Kenangan, ciptaan Melly Guslow yang dipopulerkan oleh Maudy Ayunda. Dan terakhir adalah lagu Mungkin, ciptaan dari Melly Guslow. Ya. Nah, aspek-aspek apa yang dinilai di dalam penilaian vokal solo itu ada 4, yaitu materi suara, teknik suara, penghayatan atau interpretasi, dan penampilan. Ya, secara garis besar saja bahwa materi suara itu lingkupannya bagaimana dari awal hingga akhir itu nadanya tepat, ya, dan jernih, yaitu sonoritas, ya, bersih dan jernih itu kaitan untuk aspek yang dinilai yaitu materi suara. Yang kedua adalah teknik. Teknik itu banyak ya, mengenai phrasing. Phrasing itu apa? Kalimat lagu. Jadi bagaimana Anda semua menyanyikan itu bisa menguasai bagaimana kalimat itu, lagu itu bisa sampai tidak putus sembarangan ya. Kemudian artikulasi ya. Kebanyakan kalau misalnya mau keren-keren gitu, canah air ya, canah, bukan tanah ya, jadi lebih jelas. Jadi artikulasi itu menjadikan orang lebih jelas, bukan menjadi gaya-gayaan. Jadi itu contoh artikulasi ya. Kemudian bagaimana Anda mempunyai tekanan ya, disebut aksentuasi dalam suara, Anda mampu bisa membuat menjadi lagu itu lebih menarik ya. Kemudian bagaimana penguasaan mic juga ya. Nah, apalagi nanti waktu pas dalam bentuk menggunakan mikrofon, bagaimana caranya Anda harus bisa menguasai itu ya, karena tidak seperti tatap muka ya. Anda bisa menggunakan mic yang dengan sound system. Nah, ini nanti Anda sendiri yang mengkreasikan sendiri bagaimana caranya supaya bisa terdengar lebih baik. Ketiganya itu adalah poin yang paling besar di dalam indeksnya, yaitu penghayatan ya, interpretasi itu namanya. Nah, itulah yang membuat kalian kami nilai bagus kalau Anda bisa menyanyikannya dengan kreasian Anda, improvisasinya yang benar. Jangan belum apa-apa udah improvisasi. Ya, improvisasi itu artinya kan bisa memodifikasi, tapi harus
Anda pinter memberikannya. Jadi bukan dari awal. Dari awal itu biasakan saja dengan lagu yang sesuai dengan yang sudah dari awalnya memang seperti itu lagunya, ya. Kalau mau membuat improvisasi, biasanya setelah Anda menyanyikan yang lagu bakunya, ya. Berikutnya yang terakhir adalah penampilan. Nah, penampilan ini adalah yang non musikalnya, ya. Nah, kalau di tempat yang biasanya penguasaan panggung. Nah, nanti bagaimana Anda ketika di shoot itu bisa mencari bagian mana yang cukup bagus, ya. Itu penguasaan Anda membuat video itu menarik, ya. Dan juga kerapian. Nah, ini kerapian memang non musikal tetapi sangat menunjang dalam penilaian juga. Dan terakhir adalah kewajarannya, ya. Itu saja dari kami dari lomba bidang vokal solo. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh bintang kita ini nanti, ya. Terima kasih Sobat Prestasi, selamat berlomba, terima kasih. Yeay, terima kasih Ibu atas materi yang luar biasa, sangat bermanfaat. Mungkin akan dilanjutkan dengan Kak Sandy ya. Saya jadi pengen daftar juga nih. Boleh nggak nih saya daftar, Bu? Hah? Boleh. Oh, boleh ya. Tapi nggak dinilai ya, Bu. Oke, adik-adikku yang Kak Sandy sayangi, wah gitu. Biar seru, biar nggak ngantuk nih. Ini jam-jam rawan soalnya nih. Terus agak aneh juga sih, walaupun udah beberapa kali live streaming gitu, tapi tetap aneh karena ngomong sendiri gitu kan. Nggak ada feedback ya, biasanya minimal ditimpukin gitu kan. Sekarang kok nih kayaknya diam-diam aja nih. Saya sedikit menambahkan ke poin yang ini, yang teknis tadi, Bu, yang jadi bukan hanya video, rekam videonya yang tidak boleh diedit gitu, tapi merekam vokalnya juga tidak boleh diedit. Jadi kalau di rekaman itu tidak boleh ada di Melodyne vokalnya atau di auto tune gitu, atau menggunakan software atau aplikasi-aplikasi yang serupa. Jadi fungsinya memang harus natural. Jadi one take, terus kamera statis, bernyanyi dengan satu kali dan tidak boleh diedit gitu. Itu yang kedua. Nanti kita kembalikan lagi ke tiap-tiap peserta bagaimana teknisnya yang sekiranya yang sangat memudahkan kalian gitu, karena di sini kita tidak bisa memberikan standar yang baku gitu, karena tiap daerah pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi yang diharapkan adalah hasil video dan audio dan visualnya gitu harus balance atau harus seimbang. Antara videonya juga harus statis kameranya. Terus kita tadi sempat diskusi juga, saya sempat diskusi sama Ibu bahwa sebaiknya memang kamera statis dan seluruh tubuh ya gitu. Jadi seluruh tubuh. Jadi jangan ada angle yang cuma bagian pipi kanan. Wah, ini karena biasa mungkin adik-adik yang perempuan nih gitu. Wah, aku angle-nya cantik sebelah kanan nih gitu. Jadi pipinya aja gitu. Jangan ya. Jadi harus seluruh jadi bayangannya ini kalian benar-benar perform gitu. Tapi dan benar-benar di stage gitu, tapi gitu, ini dalam bentuk video gitu. Jadi terus juga selain tidak boleh diedit audio dan videonya, terus seluruh tubuh gitu, jadi satu bagian full gitu kita menyanyi. Terus kalau di tahun sebelumnya gitu dengan offline kita perform gitu pakai mic, jadi kalau nanti kalian bisa menggunakan headset untuk mendengar audionya misalnya gitu. Nanti tinggal teknis penggabungan antara audio vokal dan video itu juga bisa. Tapi prinsipnya tidak boleh ada proses edit gitu. Jadi benar-benar seperti kalian lomba, cuman dalam bentuk format video yang akan nanti diunggah ke laman Purpesnas ya. Itu saja kira-kira dari saya.
semangat terus, dan yang pasti di kondisi seperti ini saya yang pernah menjadi pelajar mengingatkan kepada seluruh sekolah buat Bapak Ibu, tolong didukung siswanya agar berprestasi dan menjadi pemuda yang keren. Gitu. Lanjut. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Kakak, terima kasih Terima kasih. Ibu untuk materi yang luar biasanya. Mungkin langsung aja kita lanjut ke Q&A ya. Soalnya Boleh. udah banyak banget nih Sobat Prestasi yang penasaran dengan vokal solo. Iya, langsung saja dari Weti ya. Selamat siang Kak, untuk lagu Minus One. Harus kami dapatkan dari mana ya Kak, bagi tips gimana sih untuk dapat tetap percaya diri bernyanyi di rumah, apalagi latihan dan persiapan harus sendirian tanpa bimbingan dari guru. Ya, silakan Kakak atau Ibu. Oh, Iya. Oke, mau Mas Andi dulu? Ya, mungkin saya sebagai pendidik dulu, nanti sebagai praktisi ya. Oke. Bagaimana untuk bisa lebih percaya diri ya, kecuali Anda memang sudah mampu ya, biasanya dilakukan ada namanya vokalisi ya. Vokalisi itu apa? Latihan ya, pemanasan yang isinya misalnya begitu ya. Jadi latihan sampai nada-nada tinggi atau sampai nada rendah. Jadi latihan itu untuk apa? Untuk bisa memastikan kita fasih di dalam mencapai nada-nada tinggi, nada rendah, dan juga untuk mulutnya supaya lebih tidak kaku ya. Percaya diri itu karena kita mampu, maka ada percaya diri. Kalau misalnya diam saja, ya tidak bisa. Jadi harus dari diri sendiri untuk bisa tampil percaya diri. Oke? Ya, tambah lagi sama Mas. Ini Bu, tadi pertanyaan, maaf Mas, agak turun yang pertama tadi. Itu mendapatkan minus one-nya di mana? Ah, itu. Oh. Jadi Nah, tadi kan sudah disampaikan ya. Ya. Nah, jadi yang namanya Materi minus one. yang minus one itu ada di lamannya. Jadi Anda nanti klik di situ, semua sudah ada. tinggal ya. diunduh. Tinggal diunduh saja. Jadi satu lagu itu ada 3, ya. Satu judul ada 3, ya. Maksudnya ada yang nada dasar biasa, kemudian yang dinaikkan dan ada yang diturunkan. Jadi Anda nanti tinggal pilih, ya, mana yang pas dengan Anda. Ya, oke. Ada lagi? Terus apa tadi? Yang mana lagi berarti? Udah kayak percaya diri ya udah. sudah. Latihan aja, adik-adik. Latihan yang sebaik mungkin gitu. Terus kalau misalnya buat teman-teman adik-adik yang ingin belajar bagaimana sih cara teknik bernyanyi yang bagus gini ya. Ya bisa lihat YouTube lah gitu, banyak tutorialnya gitu. Sekarang udah banyak banget gitu. Yang pasti pada saat kalian berlatih dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada kata lain atau tidak ada alasan untuk nggak pede gitu. Jadi karena kalian sudah berlatih, kalian mempersiapkan dengan baik, maka berikan yang terbaik gitu. Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Kakak, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf kurang kelihatan. Iya, boleh Kakak minta tolong dibantu ya. Baik, saya bantu baca. Ini dari Brian Najwan. Jadi gak boleh nyanyi begini ya Bu ya? Gak boleh ya? Ya, begitu tidak boleh. Oke, halo Kak, untuk lagu keduanya, lagu Yang daerah, ya, itu harus pakai minus one atau bisa pakai pengiring pemusik mungkin ya, kayak pakai piano atau gitar. Dan untuk unggah karya di mana ya? Ini kurang baca ya berarti ya. Harus baca. Silakan. Dari kita sudah menyediakan minus one-nya, jadi memang aturannya semua peserta vokal solo bernyanyi harus lewat minus one yang sudah kita sediakan, dan nada dasarnya pun juga ada nada dasar standar, ada nada dasar yang turun 1 dan ada nada dasar yang naik 1. Jadi seperti yang Ibu Sisil bilang, kalian tinggal pilih mana yang sesuai dengan range atau wilayah nada kalian. Jadi kalau ketinggian, wah saya ambil nada dasar yang turun 1 deh gitu. Jadi
tidak boleh menggunakan instrumen yang lain, misalnya nanti pakai gitar gitu atau pakai piano gitu atau pakai drum bahkan. Gitu. Siap, lanjut berarti ada. Ya, yang satu lagi yang Iya. mengenai lagu daerah, Lagu daerah gimana? apakah pakai Maneswan? Ya kan sudah disediakan kan Bu. Memang. Lagu daerah tidak? Ya. Oh dari masing-masing. Oh kalau ya kalau oke. Bisa ya harusnya Bu. Ya, lagu Kalau untuk daerah lalu daerah. harus buat sendiri. Ya. Ya, jadi kalian bisa mengusahakan sendiri. Bahwa nanti mau dibuat iringannya, ada pemainnya, saya pikir yang penting Anda kan menyanyi. Masalah Anda mau pakai Maneswan, Anda mau menggunakan orang lain, yang penting bunyi itu Anda bisa menyalurkan sesuai dengan isi lagunya. Ya, itu. Jadi yang panitia di sini tidak memberikan iringan Maneswan, untuk lagu lagu daerah. daerah, ya. Lagu daerah Anda sendiri semuanya. Yap. Ya. Baik, next pertanyaannya adalah, bolehkah rekam suaranya dulu, kemudian baru digabung sama videonya? Oke, Silakan. boleh rekam suara dahulu, kemudian baru digabungkan dengan videonya. Jadinya video klip gitu kan. Jadi yang saya sampaikan, yang kakak Sandy sampaikan tadi dari awal, jadi dia memang harus satu kali take, jadi one take, jadi antara video dan audio gitu. Nanti hasil audionya itu bisa dari device atau perangkat yang lain gitu. Misalnya dari handphone buat ngerekamnya ditaruh. Ini handphone buat ngerekam, ada recorder gitu kan kalau di handphone. Itu buat ngerekam suaranya. Terus video buat visualnya. Jadi kalau itu boleh diambil, tapi pada saat proses penampilannya gitu, itu harus berbarengan. Jadi nggak boleh take vokal sendiri, habis itu baru di videoin gitu. Itu bisa lip sync juga bisa macam-macam gitu. Sekalian ya, biar memperjelas. Jadi kalau misalnya ada peserta udah bagus tapi dia melakukan itu tadi, penggabungan, dia rekam Ya. dulu di studio misalnya, terus baru rekam videonya. Nah itu sebagai dewan juri apa keputusannya? Karena saya sehari-hari kerja di dunia rekaman, jadi siapapun yang mungkin berusaha untuk bagus tapi dengan cara yang tidak baik gitu, maka dewan juri pasti akan tahu lah. Itu Tidak tidak diperkenankan. Apakah langsung akan di-disk? Ya kalau itu ya karena memang udah aturan ya Bu. Oke, baik, Ya. baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya adalah, selamat siang kakak dan ibu, untuk teknis mohon dipastikan menggunakan mic atau tidak. Nah, karena tadi ada pertanyaan bahwa boleh menggunakan headset untuk patokan -1-nya. Sedangkan jika menggunakan headset otomatis dikhawatirkan ada yang -1-nya juga tidak dimunculkan dalam tag videonya, yang akhirnya mungkin mic-nya tidak menjadi hal teknis. Silahkan. Ya, mohon dijawab. Boleh. Ini case-nya atau kasusnya pada saat memang salah satu daerah misalnya tidak memiliki, tapi saya rasa supaya ini seragam buat semua teman-teman dibaca kembali teknisnya gitu yang ada di buku petunjuk. Jadi apa yang kita sampaikan dilakukan sesuai dengan arahan yang kita berikan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misal itu tadi sebuah contoh aja, seandainya misalnya tidak ada, karena ini hal yang baru pertama kali kita buat gitu. Jadi di sini misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya memang di hari H tidak ada mic misalnya gitu, harus menggunakan ini. Sebaiknya memang disampaikan dulu ke pihak panitia gitu, apakah diizinkan gitu. Nah, tapi saya rasa di sini fasilitas-fasilitas yang sudah seharusnya ada sih memang sudah harus dilakukan. Jadi apa yang sudah kita tulis silahkan dipelajari dan teknisnya nanti berjalan sesuai dengan arahannya. Kira-kira kayak gitu. Baik, kiranya sebenarnya semua pertanyaannya mengenai itu ya. Paling boleh dikasih arahan Kak supaya mereka dalam proses pengunggahannya apa poin-poin yang harus diingatkan lagi mungkin. Oke. Poin aja. Thank you. Ibu mau dulu atau? Poin-poinnya yang pasti semua peserta harus one take gitu. Jadi video dan audio itu memang harus
1 kali take. Terus yang kedua nanti hasilnya juga harus balance gitu. Jadi sebelum peserta perform gitu atau sebelum peserta melakukan penampilannya bernyanyi, maka peserta juga harus mencek kembali ya, cek and recheck kembali si antara audio sama vokalnya gitu. Jadi supaya nanti tidak terjadi yang musiknya kegedean atau vokalnya lebih besar gitu. Maka tolong diperhatikan itu dan yang pasti pada saat kalian di depan kamera, kalian harus benar-benar bernyanyi seperti kalian perform di panggung gitu. Kurang lebih itu, Ibu. Saya pikir sudah sesuai dengan Mas Andi. Sama nanti kalau memang secara teknisnya masih kurang jelas bisa menghubungi narah hubung. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Kakak, terima kasih Ibu atas materi yang luar biasa, sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kebetulan banget nih di sini ada Kak Sandy. Nah, Kak Sandy, untuk memberi semangat sobat prestasi yang ada di rumah di seluruh Indonesia, bisa dong Kak nyanyi membawakan 5 lagu? Atau 10 lagu ya, 10 ya. lagu. Padahal tadinya mau sulap sebenarnya. Gimana caranya menghilang gitu kan. Aduh, lagu apa ya? Lagu apa Bapak Bos? Oh, di rumah aja. Oke. Jadi adik-adik semua di saat awal pandemi beberapa bulan lalu, jadi di bulan Maret itu saya lagi perjalanan ke Palu, Sulawesi Tengah waktu itu. Jadi lagi jalan ke sana tiba-tiba ada berita bahwa bekerjanya, ibadahnya, terus belajarnya di rumah aja. Itu Bapak Presiden waktu itu memberikan statement kayak gitu dan waktu itu posisi lagi di hotel, lagi nganggur kan, lagi gabut nih. Wah, ngapain ya bikin lagu. Jadi akhirnya bikin karya lagu di rumah aja dan alhamdulillah apresiasinya bagus. Terus ada versi originalnya saya nyanyi sendiri, terus ada versi yang remix bareng teman-teman musisi lainnya gitu. Yang saya juga nggak nyangka gitu, tiba-tiba ada yang WhatsApp, ada yang di grup ngomong mau dong nyanyi bareng gitu. Ya bisa ditonton nanti. Terus nyanyinya belum ya. Iya. YouTube di SANDY Canester, Sandy Canester di YouTube channel Kak Sandy gitu. Ya, oh ya udah nggak usah jualan lah. Pasti kalau ngeliat langsung di subscribe kok kayaknya. Oke, kita kasih beat dulu kali ya. Ya. Lebih baik di rumah saja, ya, daripada di luar sana, yeah. Bekerjanya di rumah saja, yeah. Belajarnya di rumah saja, ibadahnya di rumah saja bareng keluarga. Lebih baik di rumah saja daripada di luar sana, yeah. Bekerjanya di rumah saja, ibadahnya di rumah saja untuk sementara. Ya gitulah pokoknya. Luar biasa. Keren Terima banget. kasih. Terima kasih Kakak. Judulnya di Rokum Jae. Cocok banget nih Kak sama tagline kita berprestasi dari rumah. Iya. Terima kasih Kakak, terima kasih kasih. Ibu. Sama-sama, terima kasih.